Amma ba'du. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertobat, masih diberi kesempatan membaca istighfar, mohon ampun. Alhamdulillah. Ada orang yang sudah tidak bisa karena tidak mendapatkan hidayah. Ada yang karena kena stroke, tidak bisa bicara. Ada yang tidak bisa berdiri. Ada yang tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Ada yang ngamar di rumah sakit, diinfus, tidak bisa keluar, tidak bisa datang ke masjid. Alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah sangat besar, tidak bisa kita hitung. Kita bersyukur alhamdulillah. Enggak bisa dibandingkan dengan harta, dengan uang. Nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam badan kita berupa kesehatan ini sangat besar, besar yang luar biasa, tidak bisa dihitung. Dan yang lebih besar lagi nikmat hidayah. Hidayah, alhamdulillah masih bertakwa, masih beriman, masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, sujud. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar, yang sangat besar. Mari kita betul-betul bersyukur dan berusaha dengan ikhlas, dengan ikhlas, dengan ikhlas bersyukur, beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Usahakan, karena kalau orang meninggalkan keikhlasan ini berbahaya. Karena tidak ikhlas bisa menyesatkan umat, bisa membuat syariat-syariat baru. Tujuannya apa? Untuk mencari dunia. Tujuannya untuk mencari dunia. Sehingga syariat Nabi dirubah. Tujuannya apa? Untuk mencari dunia. Bahaya. Jadi harus ditanamkan keikhlasan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, kita berdakwah, kita mengajarkan ilmu. Jadi seluruh para nabi itu betul-betul dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajaran yang dari Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mereka sampaikan dengan yang sebenar-benarnya. Karena tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita bersungguh-sungguh beribadah ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Usahakan berpuasa sunnah. Jangan ditinggalkan puasa sunnah, itu penting, penting sekali. Untuk membersihkan diri kita, membersihkan dari bekas-bekas dosa-dosa kita. Dan usahakan setiap perbuatan diri kita, badan kita, tangan kita, usahakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini diatur semuanya. Bahkan kita memilih pemimpin pun diatur. Diatur. Di dalam surat Al-Imran ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini diatur. Semuanya diatur. Dan ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan kita ini, semuanya ini, gerak-gerik kita ini sebetulnya diatur supaya kita ini bahagia. Supaya kita ini hidup mulia. Supaya kita ini selamat bukan di dunia saja, tapi di akhirat. Keselamatan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang abadi. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini mulia, hidup kita bisa mulia kalau kita taat kepada aturan Allah. Hidup kita ini bisa mulia kalau kita meninggalkan yang haram,
meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perzinahan, perjudian, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa. Kita sendiri yang untung, kita sendiri yang mulia insyaallah. Jadi aturan Allah ini pasti membahagiakan manusia. Kalau kita taati, kita sendiri yang untung. Kita datang ke masjid subuh, berangkat ke masjid belum adzan sudah berangkat, itu besar sekali fadilahnya. Udara yang masih bersih, udara yang masih jernih, itu banyak manfaatnya. Bahkan diselidiki sama orang-orang luar negeri, itu bisa membunuh penyakit AIDS. Udara sebelum subuh itu, Allah. Di situ ada zat yang dilepas oleh Allah, zat apa itu menurut orang-orang luar negeri yang mereka teliti, ada satu zat yang bisa membunuh penyakit AIDS. Coba kita renungkan. Dan penyakit-penyakit itu juga karena tingkah laku manusia. Kadang-kadang ada yang ujian, ada yang teguran, ada yang adab dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kembali menjadi orang yang beriman. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak mampu menghadapi adab, siksanya Allah di dunia saja tidak kuat. Tidak mampu kita. Sengsara di dunia saja sulit, berat, apalagi di akhirat. Allah tidak mampu. Diri kita tidak kuat, tidak tahan. Jangan berani-berani berbuat dosa. Alhamdulillah masih diberi kesempatan istighfar, mohon ampun, bertobat. Mumpung masih diberi oleh Allah kehidupan. Semua gerak-gerik kita ini terdengar, terlihat, tercatat. Coba kita renungkan ya. Sekarang ini kita renungkan ya. Handphone ini kita bicara dengan manusia, jarak sampai ke luar negeri ya. Dalam detik itu juga suara kita sampai. Kita yang bicara makhluk, yang dengarkan makhluk. Ya, dengan alat bikinan manusia. Dalam detik itu juga kita SMS, WA, sampai suara kita. Subhanallah. Siapa yang nyampaikan suara ini? Ini dengan bantuan ciptaan-ciptaan Allah. Misalnya udara. Jadi dengan alat-alat ciptaan manusia, yang bicara manusia, yang dengarkan manusia dari luar negeri pun dalam detik ini juga sampai suara itu. Apalagi kita ini datang ke masjid ya. Kita ini berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk ciptaan Allah, terus di dalam badan kita ada ruh ciptaan Allah. Terus badan kita ciptaan Allah, udaranya ciptaan Allah, ya. Zat-zat yang lembut yang kita tidak bisa melihat, banyak ciptaan Allah di sekitar kita ini. Dan ada malaikat dan lain-lain yang Allah ciptakan. Kita tidak bisa melihat. Ini suara kita ini menyembah Allah. Gerakan tangan kita, gerakan badan kita ini sampai kepada Allah. Gerakan tangan kita di atas handphone saja sampai. Kita bisa bicara dengan tangan. Dengan tangan. Yang dengarkan makhluk. Yang bicara makhluk. Dengan alat kecil bikinan manusia. Apalagi kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya semua doa-doa kita itu langsung terdengar. Bahkan sebelum berdoa pun kretek di hati kita itu terdengar di atas arsy Allah. Walaupun Allah di atas arsy, Allah bukan makhluk. Allah tidak ada jarak dengan makhluknya. Allah bisa mendengar dengan langsung. Allah maha segala-galanya. Allah lebih dekat dari urat nadimu. Karena apa? Kekuasaannya, ilmunya. Sehingga bisa dikatakan Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Dan Allah tak pernah lenyap dari satu tempat pun, walaupun Allah berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di dalam surat Toha disebutkan bahwa Allah di atas arsy. Tapi dia maha mendengar, maha mengetahui
tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Apa saja yang tergerak kita sujud, kita rukuk, gerakan badan kita pun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi menjadi saksi, udara menjadi saksi. Banyak ciptaan-ciptaan Allah, bahkan roh yang ada di badan kita ini semuanya bisa jadi saksi. Badan kita gunakan kebaikan, kita gunakan mencegah kemungkaran, kita gunakan untuk bertakwa, kita gunakan untuk memberi makan orang miskin, gerakan tangan kita. Ini semua terdengar di atas arsy Allah Subhanahu wa taala dengan langsung. Tidak ada yang tertunda. Makhluk dengan makhluk aja bicara bisa langsung. Coba kita lihat, sekarang orang bicara dengan tangan bisa kan? Dengan handphone kita pijat-pijat di atas HP, suara kita, gerakan tangan kita, apa yang ada di hati kita yang kita ucapkan sampai ke luar negeri langsung sampai. Dalam detik itu juga sampai. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi jangan ragu. Harus yakin, berusaha, insya Allah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada doa-doa yang belum dikabulkan, itu semua insya Allah pasti dikabulkan. Cuma ada yang ditunda waktunya, ada yang dikabulkan di akhirat. Jangan putus asa. Ini dunia tempatnya ujian. Ada yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian. Ada yang berbuat durhaka, diberi teguran, ada yang diberi adab. Kita jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan bersangka yang baik. Usahakan memperbaiki diri. Bertakwa kepada Allah dengan berbagai macam perbuatan. Berusaha semaksimalnya. Dan orang-orang yang tidak dihukum oleh Allah, misalnya dia berbuat dosa, berbuat maksiat, kekafiran, kekufuran, kok dia itu mendapatkan rezeki, mendapatkan kekayaan, kok belum mati-mati, kadang-kadang diberi umur yang panjang. Itu semua ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adabun muhin. Yang artinya apa? Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapatkan adab yang menghinakan Allah. Jadi jangan dikira mereka itu bahagia. Dunia ini sebentar. Tidak bisa dikuasai. Siapapun orangnya tidak bisa menguasai dunia ini. Bakal mati. Berapapun hartanya bakal mati. Kita renungkan aja, 100 tahun aja kita hidup di dunia ini, kita tidak akan menjumpai orang-orang yang hidup di tahun ini, insya Allah. Jarang sekali yang hidup sampai 100 tahun lebih. Jadi akan mati, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung kita masih diberi kesempatan, diberi hidayah, bisa Islam, bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berusaha ikhlas menerima dan kita syukuri. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersangka buruk. Karena ilmunya Allah itu maha segala-galanya, tidak bisa dipikir akal. Tidak bisa kita pikir dengan akal kita. Ada orang yang kelihatannya senang, kelihatannya bahagia, padahal dia bakal nyungsep. Padahal dia bakal hancur. Padahal dia bakal tersiksa. Jadi tidak bisa kita pikir dengan akal. Ilmunya Allah ini maha segalanya. Jadi kita yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melihat
Kadang-kadang orang yang kelihatannya senang, kelihatannya bahagia, kelihatannya pesta-pesta, kelihatannya hartanya banyak, kelihatannya punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, kelihatannya enak hidupnya. Kita tidak tahu. Sekejap nanti kalau Allah mau merubah, sekejap. Allah mau menyiksa di dalam kubur, sekejap. Allah mau bikin mati, sekejap. Orang yang hidup di saat ini, dia tidak ada yang tahu kapan dia mati. Mungkin nanti malam, mungkin seminggu lagi, mungkin 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Bagaimana mau menikmati kekayaan dengan berpesta-pesta? Kalau orang akalnya waras, tidak berani dia. Berdusta tidak berani, berbohong tidak berani, berbuat keji tidak berani, korupsi tidak berani. Kalau dia akalnya waras. Karena apa? Orang hidup ini tidak tahu kapan mati. Bisa saja nanti malam, bisa saja seminggu lagi, bisa saja 1 bulan lagi, bisa saja 1 tahun lagi. Yang pasti insya Allah pasti mati. Bagaimana mau bahagia kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bakal bisa bahagia. Orang berdusta itu bisa mengakibatkan kesedihan. Orang berbuat zalim bisa membuat kesedihan. Nanti, akhirnya nanti, akibatnya itu nanti. Kadang-kadang kalau dia tidak bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dosa itu akan ada akibatnya. Akan ada akibatnya. Bikin gelisah, bikin bingung, bikin sedih, bikin sumpah, semuanya itu gara-gara dosa. Gara-gara dosa itu berakibat di akhirat, belum di dunia kadang sudah berakibat. Walaupun sekarang kelihatannya senang, habis korupsi dapat uang banyak, kelihatannya senang, beli mobil baru, beli rumah baru. Nanti dia disiksa oleh Allah, disiksa hatinya, disiksa pikirannya, disiksa rumah tangganya, disiksa dengan anaknya, disiksa dengan istrinya, disiksa dengan berbagai macam cara. Maha segala-galanya, tidak bisa kita pikir, tidak bisa. Allah bisa menyiksa dengan berbagai macam cara, dengan penyakit, dengan gerakan tangan terasa cekot-cekot, dengan apa saja, berbagai macam cara. Maha segala-galanya, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa. Kita lihat kelihatannya aja orang ini bahagia, kelihatannya aja ini senang, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Kalau tidak bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, nggak bakal bahagia, bakal tersiksa, bakal tersiksa. Walaupun nampaknya saja, kelihatannya senang, tapi dia nanti akan tersiksa, akan tersiksa. Maha segalanya, Allah bisa menyiksa orang dengan akalnya, dengan otaknya, dengan hatinya, bingung, sedih, sumpah, gelisah, takut mati, dibayang-bayangi dengan ajal, dengan kematian. Banyak orang seperti itu. Hartanya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah bingung, sampai cari obat penenang ke dokter. Mau tidur sulit, minum obat penenang dan lain-lain. Ini apa? Karena kurang iman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sebenar-benarnya takwa. Walaupun kelihatannya bahagia, kelihatannya tok, tapi Allah bisa menyiksa dengan segala macam, dengan segala macam. Dari anggota tubuhnya ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bisa dibikin adab bisa oleh Allah, Maha Kuasa. Jadi jangan berani-berani berbuat dosa. Mari kita betul-betul bertobat kepada Allah, banyak-banyak melakukan amal soleh. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al jannata al firdaus al a'la bi ghairi hisab wala adab.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.